Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membersihkan pembuluh darah. Banyak yang ngasih informasi yang pakai obat atau pakai herbal atau pakai ini, pakai itu ya. Yang jelas kita menggunakan apapun dari luar tubuh ya untuk membantu membersihkan pembuluh darah. Padahal sebenarnya tubuh kita punya kemampuan untuk membersihkan sendiri, untuk menyembuhkan sendiri, asal kita jaga dengan gaya hidup yang benar, yang sehat. Nah, saya sudah kumpulkan 10 cara ilmiah yang sudah banyak dibuktikan, banyak publikasi ilmiahnya yang membantu kita untuk membersihkan pembuluh darah, terutama arteri. Supaya apa? Karena makin kesini makin banyak orang kena penyakit yang berhubungan dengan sumbatan pembuluh darah, entah itu serangan jantung, stroke, kemudian mungkin kelumpuhan gitu ya, atau gagal ginjal gitu ya. Dan terutama pada pasien-pasien yang diabetes, ini risiko untuk sumbatan pembuluh darah itu makin tinggi. Jadi selama diabetesnya masih belum terkendali, maka risiko untuk penyumbatan pembuluh darah itu makin tinggi. Dan tidak hanya yang diabetes, tapi yang prediabetes dan yang resistensi insulin juga sudah mulai timbul risiko untuk serangan jantung dan stroke. Jadi kalau Anda mulai berat badan berlebih, kemudian profil lipid atau kolesterolnya tinggi, itu salah satu juga ciri-ciri akan terjadinya sumbatan pembuluh darah. Jadi sebelum terlambat, mari kita bareng-bareng bersihkan pembuluh darah dengan 10 cara ilmiah yang bisa Anda lakukan di rumah. Udah siap? Mari kita bahas bareng-bareng ya. Nah, yang pertama itu adalah yang harus kita lakukan adalah mengubah pola makan kita dari yang mungkin tadinya nggak sehat jadi lebih sehat. Pasti semua sudah tahu, sudah pernah dengar, tapi sedikit sekali yang mau mempraktekkan dan menjadikan kebiasaan sehari-hari. Jadi makanan apa yang harus kita makan? Satu, makanan rendah lemak jenuh, rendah kolesterol, dan rendah gula kalau bisa. Ya harus bisa sih, kalau misalkan Anda sudah merasa ya pembuluh darah saya mungkin ada kemungkinan untuk terjadi sumbatan, sebaiknya Anda mulai menjaga makan ya. Kemudian fokus makanan yang kaya serat, misalkan sayur, buah gitu ya, terus biji-bijian, kacang-kacangan gitu. Ini sangat bagus untuk membersihkan pembuluh darah ya. Kemudian ada satu suplemen, atau kalau Anda bisa dapat ini dari bukan suplemen, misalkan Anda makan ikan ya, itu ada namanya omega 3. Dan ini bisa ditemukan di ikan-ikan yang laut dalam, misalkan ikan salmon, ya ikan tuna gitu. Nah, tapi ikan yang Indonesia juga banyak ya, misalkan ikan tongkol, ikan kembung ya, kemudian ikan patin itu juga mengandung omega 3 yang cukup lumayan. Tapi kalau misalkan Anda tidak suka ikan, ada alergi ikan, atau tidak mudah ya menemukan ikan ya, mungkin harganya juga tidak murah gitu ya, Anda bisa beli suplemennya. Jadi omega 3 itu bisa juga membantu membersihkan pembuluh darah ya. Satu, pola makan. Dua, minum harus cukup, karena air itu membersihkan tubuh ya. Air itu fungsinya untuk detoksifikasi. Jadi racun dan zat-zat berbahaya itu bisa dilarutkan oleh air. Kalau kita kurang minum, racun dan zat-zat toksin itu akan numpuk, nggak bisa keluar gitu ya. Jadi pastikan minumnya cukup. Patokannya adalah kencingnya itu tidak pekat dan tidak keruh gitu ya. Dan pastikan tubuh tetap terhidrasi. Minum yang cukup, yang banyak ya. Dan ini yang namanya air itu mendukung detoksifikasi. Berikutnya yang ketiga, Anda harus mau olahraga teratur. Nah, aktivitas fisik yang teratur itu meningkatkan aliran darah ya, denyut jantung, kemudian otot-otot memompa pembuluh darah. Jadi aliran darahnya jadi lebih lancar ya, otomatis akan membantu proses pembersihan pembuluh darah gitu ya. Dan olahraga itu terbukti bisa mengurangi tekanan darah. Jadi yang udah ada hipertensi itu tanda-tanda sebenarnya pembuluh darahnya menyempit. Pembuluh darahnya menyempit itu bisa karena banyak hal, salah satunya adalah karena ada penyumbatan. Jadi kalau dengan olahraga kita membantu supaya tekanan darahnya bisa turun gitu ya. Selain itu juga yang namanya olahraga juga terbukti untuk memelihara berat badan ya. Berat badannya mungkin nggak turun tapi tidak naik ya. Ya tetap ya, kalau bisa turun ya lebih bagus ya. Nah tapi untuk olahraga pilihlah yang Anda nikmati. Misalkan senangnya jalan kaki, senangnya berenang, senangnya sepeda, atau apapun. Yang penting konsisten dan dilakukan teratur gitu ya. Yang berikutnya, hindari rokok dan alkohol. Kenapa? Karena rokok dan alkohol itu merusak dinding pembuluh darah. Jadi kalau dindingnya rusak itu bakal banyak sampah-sampah
yang nyangkut di situ. Sampah yang nyangkut itu akan timbul namanya sumbatan. Kalau ada sumbatan, pembuluh darahnya menyempit, ya, menyempit. Nah, itu bisa terjadi namanya penyakit-penyakit kardiovaskular, ya, serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan sebagainya. Dan kalau kita stop rokok, ya, dan alkohol, itu membantu pembuluh darah untuk bisa recovery. Jadi kalau udah nggak ada lagi yang merusak, pembuluh darahnya dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau kita terus-terusan merusak, pembuluh darah tidak akan bisa untuk memperbaiki dengan sempurna. Berikutnya adalah menjaga kadar stres kita tetap aman, tetap manajemen stresnya bagus gitu ya. Kenapa? Karena stres kronis terbukti meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke gitu. Nah, carilah metode yang cocok untuk Anda. Misalkan Anda senangnya meditasi atau yoga atau aktivitas seni atau apapun yang menenangkan ya. Kalau saya misalkan ibadah ya, sholat atau zikir gitu, itu juga membantu kita untuk menjaga level stres kita tidak terlalu tinggi. Kalaupun tinggi, kita bisa kasih jeda supaya tidak berlarut-larut terus-menerus, namanya stres kronis ya. Pokoknya yang berlebihan itu pasti ada dampak negatifnya. Berikutnya ada suplemen-suplemen tertentu yang bisa membantu ya. Beberapa suplemen yang bisa membantu tadi sudah disebutkan sebelumnya, omega 3 lebih bagus kalau Anda bisa dapat dari ikannya langsung gitu ya. Kemudian vitamin C, vitamin E, kemudian koenzim Q10. Jadi Q10 koenzim ini biasanya Anda bisa dapat di makanan seperti daging merah, kemudian liver gitu ya, dari hati ya. Nah, kalau Anda nggak suka daging merah atau konsumsi daging merahnya tidak banyak, Anda bisa cari suplemen ya untuk membantu membersihkan tadi pembuluh darah. Yang berikutnya pemeriksaan yang teratur ya, pemeriksaan rutin gitu ya. Jadi kalau Anda periksa rutin, walaupun misalkan umurnya masih 30 atau masih 20 ya, mumpung justru sejak dari muda kita harus menjaga. Apalagi kalau Anda sudah lebih dari 40, itu harus lebih sering lagi. Paling nggak periksa tekanan darah, kemudian kolesterol, kemudian gula darah. Karena kita nggak pernah tahu gula darah atau tekanan darahnya kok tinggi banget gitu. Jadi sebelum terlambat, sebaiknya kita mencegah. Dan dengan mencegah itu kita membantu pembuluh darah untuk recovery. Dan perhatikan juga faktor-faktor risiko lainnya. Misalkan orang tua kita, keluarga kita terdekat itu ada yang pernah serangan jantung, ada yang pernah stroke, atau pernah diabetes, atau penyakit yang terkait dengan pembuluh darah, itu kita harus lebih aware ya, lebih siap ya, lebih sering periksa. Nah, kenapa? Karena deteksi dini akan mencegah komplikasi, jangan sampai terlambat begitu. Berikutnya adalah kurangi konsumsi garam. Kenapa? Karena garam yang berlebih itu akan meningkatkan tekanan darah. Garam itu kan natrium. Natrium itu menarik air. Jadi kalau airnya banyak di pembuluh darah, cairannya banyak di pembuluh darah, tekanannya akan meningkat. Nah, tekanan yang meningkat itu membuat jantung kita capek ya. Jadi sekarang mulai batasi asupan garam kalau Anda terutama udah hipertensi, tapi kalau Anda tensinya cenderung rendah ya tidak perlu dibatasin. Tapi kalau udah hipertensi ya, udah mulai ada tanda-tanda tekanan darahnya naik ya, sebaiknya asupan garamnya dikurangi. Atau selain membatasi makan garam yang kita tahu sebagai garam, kita juga harus menghindari makanan yang tinggi sodium atau Na. Kadang-kadang kita nggak tahu, terutama makanan kemasan ya, itu tidak ditulis garam, tapi di situ ditulisnya natrium ya. Misalkan natrium yang paling terkenal kan monosodium glutamat ya, atau mononatrium glutamat. Itu isinya juga sama-sama sodium atau natrium gitu ya. Jadi MSG, MNG itu juga sama ya. Dan kalau bisa misalkan pengennya agak gurih gitu ya, ganti dengan rempah-rempah dan bumbu alami lainnya selain garam gitu. Ada bumbu-bumbu lain yang bisa membuat itu jadi lebih gurih. Nah, berikutnya adalah Anda harus cukup istirahat. Istirahat yang paling efektif itu sebenarnya adalah tidur. Karena kurang tidur itu mengurangi kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah kita jadi kurang elastis ya, jadi kaku, kemudian jadi keras gitu ya. Jadi dia tensinya naik ya. Kalau itu kurang tidur. Jadi pastikan Anda cukup istirahat supaya tubuh bisa pulih dan bisa menyembuhkan atau regenerasi. Ya, tadi sel-sel pembuluh darah itu setiap hari itu pasti ada yang rusak. Dan kalau kita tidak ngasih kesempatan tubuh untuk recovery, untuk memperbaiki diri, itu kerusakannya akan tidak bisa diperbaiki oleh tubuh, itu akan makin gede, tahu-tahu terjadi penyumbatan. Oke, yang terakhir nomor 10, hentikan kebiasaan yang berisiko. Apalagi Anda yang
pernah atau saat ini masih menggunakan narkoba seperti kokain atau ganja. Ya, kokain itu yang disuntik terutama, dan ganja itu salah satu efek sampingnya adalah meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung atau stroke. Ya. Jadi jagalah pembuluh darah Anda, hindari kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya dan berisiko tinggi. Oke. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.